Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer, terutama berkaitan dengan tidak memiliki formasi di sekolah induk. Nah, di sini di monitor admin sendiri, judul video admin adalah harapan atau solusi guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk. Jadi di sini ada semacam harapan tentang solusi guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk berdasarkan informasi baru yang terkait dengan proses pendaftaran guru P3K 2021. Nah, tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita langsung ke videonya saja. Nah, di sini dilansir di salah satu media sosial yaitu Twitter, yang diposting oleh Bapak Ridwan ya, yang diposting oleh Bapak Ridwan tentang P3K teman-teman. Di sini Bapak Ridwan memposting untuk P3K 2021 guru tetap wajib daftar. Nah, di sini untuk P3K 2021 guru tetap wajib daftar dan pilih formasi pada 30 Juni sampai 21 Juli. Nanti sistem yang akan mengatur harus ikut di tahap 1, 2, atau 3. Pantau terus medsos BKN Goid dan Kemendikbud RI. Jadi ini semacam aturan baru sebenarnya teman-teman ya. Mungkin ini adalah salah satu penyebab sehingga kenapa pilihan formasi untuk PPK guru itu belum dimunculkan di halaman SSCSN atau pada saat teman-teman akan memilih formasi, yang muncul hanya PPK non guru dengan CPNS, belum muncul PPK guru, karena mungkin ini penyebabnya teman-teman ya. Dari Bapak Ridwan sendiri mengatakan bahwa guru harus tetap wajib daftar dan pilih formasi pada rentang waktu 30 Juni sampai 21 Juli. Nah, di sini nanti sistem yang akan mengatur harus ikut di tahap 1, 2, atau 3. Jadi nantinya di sini guru honorer tentunya hanya perlu untuk melakukan pendaftaran saja. Mengenai bahwa harus ikut tahap 1, 2, atau 3, kemungkinan besar nanti ada semacam aturan baru teman-teman ya, mengenai tentang guru honorer ikut di tahap 1, 2, atau 3 itu akan diisi langsung oleh sistem. Artinya sistem yang akan mengatur harus ikut di tahap 1, tahap 2, atau tahap 3. Dan ini bisa menjadi salah satu harapan solusi, bukan solusi menurut admin tetapi semacam harapan solusi. Jangan sampai dengan adanya sistem yang mengatur harus ikut di tahap 1, 2, atau 3 itu bisa memungkinkan adanya pengaturan tentang guru yang tidak memiliki formasi. Jadi ini boleh dikata adalah semacam harapan solusi ya, bukan solusi tetapi harapan solusi. Nah, itu adalah mungkin perubahan yang akan ada di proses pendaftaran guru P3K teman-teman ya, bahwa untuk pemilihan formasi ikut di tahap 1, tahap 2, atau tahap 3 mungkin sistem yang akan mengaturnya berdasarkan tweet atau postingan Twitter dari Bapak Ridwan ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita coba lanjut lagi informasinya. Nah, di sini yang sangat riskan sebenarnya ya ini, ya di poin B teman-teman ya, bahwa jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Artinya tidak ada ruang dari sekolah lain untuk bisa ke sebuah sekolah jika formasi yang ingin dituju oleh guru yang dari sekolah lain itu sudah dilamar oleh guru yang berada di sekolah tersebut. Jadi memang tidak ada ruang berdasarkan poin B dari peraturan Menpan RB ini teman-teman. Nah, ini yang kita coba carikan solusinya. Nah, berdasarkan dari Twitter tadi, berdasarkan dari Twitter Bapak Ridwan, itu mungkin bisa jadi menjadi sebuah harapan solusi teman-teman ya, dengan adanya pengaturan sistem 1, 2, 3 yang mengatur bahwa guru honorer ikut di tahap 1, di tahap 2, di tahap 3. Berarti bisa jadi seperti itu. Bisa jadi itu adalah efek dari poin B yang ada di peraturan ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini di aturan Menpan RB sendiri, tepatnya di pasal berapa teman-teman ya? Pasal 27 sebenarnya, eh
di ayat 2 teman-teman ya, di ayat 2. Namun kita tidak apa-apa baca dulu ayat pertama. Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf C dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Kemudian di sini di poin 2 lagi dipertegas di pasal 17 poin ayat 2 atau poin 2, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali di awal pembukaan seleksi PPPK guru jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi memang di sini teman-teman guru honorer itu diwajibkan memang membuat akun di awal pembukaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman memang wajib untuk membuka akun di awal ya. Baik itu teman-teman yang kemungkinan besar ikut di tahap pertama, di tahap kedua atau di tahap ketiga. Jadi bisa jadi kita simpulkan dengan berdasarkan hasil tweet ini dari Bapak Ridwan sendiri bahwa memang sebenarnya untuk P3K nantinya ini memang sistem yang akan mengatur ya. Mungkin sistem yang akan mengatur untuk guru yang ikut di tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Bisa jadi postingan Bapak Ridwan, mungkin teman-teman tahu siapa ini Bapak Ridwan ya. Admin tidak usah ceritakan, jelasnya beliau adalah orang yang sangat berpengaruh ya. Seperti itu di di BKN ya kalau tidak salah, atau di Kemendikbud. Istilahnya Bapak Ridwan ini adalah salah satu yang berperan penting dalam proses P3K tahun 2021. Nah, jadi teman-teman pasti tahu semua lah siapa ini Bapak Ridwan ya, dan siapa pemilik Twitter ini. Nah, di sini untuk informasi terakhirnya atau petikan kalimat yang diposting di tweetnya, nanti sistem yang akan mengatur harus ikut di tahap 1, 2 atau 3. Jadi sistem yang mengatur. Nah, namanya sistem yang mengatur bahwa ketika teman-teman sudah mendaftar membuat akun, berarti sistem lah yang akan mengatur teman-teman ikut di tahap 1, tahap 2 atau tahap 3 berdasarkan tweet ini. Jadi ini semacam harapan ya. Ini semacam harapan solusi bagi teman-teman guru yang tidak memiliki formasi. Ini bukan solusi final yang admin informasikan kepada teman-teman, tapi ini semacam spekulasi pemikiran admin sendiri ketika membaca Twitter ini. Nah, makanya admin katakan semacam harapan solusi, kan bisa jadi ya, bisa jadi juga tidak, seperti itu teman-teman. Jadi admin tidak pastikan sepenuhnya ya, cuma admin memberikan informasi ini karena informasi ini berasal dari Twitter resmi dari Bapak Ridwan, seperti itu ya. Jadi sekali lagi admin tidak menjamin bahwa ini adalah solusi jitu untuk guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk ya. Nah, meskipun di sini dikatakan bahwa sistem yang akan mengatur harus ikut di tahap 1, 2 atau 3. Ini sekedar harapan solusi dari admin ya berdasarkan info ini, seperti itu. Oke, kita coba lanjut teman-teman ya. Nah, tambahan informasi di Twitter BKN ya, yaitu ASN kini beda hashtag BKN Goit. Sobat BKN, Mimin barusan cek medsos, banyak pertanyaan seputar tata cara dan alur pendaftaran ASN yang masuk. Namun rata-rata pertanyaan tersebut sudah ada jawabannya di sscsnbkn.go.id/FAQ. Nah, sebelum kalian menyesal karena salah input, yuk baca FAQ sebelum mendaftar. Jadi perlu teman-teman pahami, inilah yang admin katakan, jangan terburu-buru untuk melakukan pendaftaran. Jadi terlebih dahulu sebaiknya teman-teman cek dulu di menu FAQ, yaitu di sscsnbkn.go.id/FAQ. Di situ teman-teman bisa mengakses helpdesk sscsnbkn.go.id untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar. Artinya di sini jelas di BKN sendiri mengatakan di Twitter, sebelum mendaftar cek kembali jawaban pertanyaan yang sering dilontarkan di sscsnbkn.go.id/FAQ. Jadi ini informasi langsung dari BKN teman-teman ya, melalui Instagram atau Twitter resmi, bahwa teman-teman sebelum mendaftar cek kembali jawaban pertanyaan. Artinya di sini teman-teman diharapkan itu tidak terburu-buru untuk melakukan proses pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Jadi betul-betul teman-teman harus hati-hati ya. Makanya admin kemarin mengupload video yang berkaitan dengan
apa namanya, tidak terburu-buru untuk mendaftar. Nah, di sini ini adalah merupakan halaman FAQ. Jadi teman-teman masuk saja bagaimana cara mengakses halaman FAQ. Teman-teman silakan ketikkan saja di browsernya SSCISN, kemudian teman-teman pilih menu. Ada beberapa menu teman-teman ya. Teman-teman pasti sudah bisa semua. Menu beranda, kemudian alur, kemudian pendaftaran, kemudian di sini ada menu FAQ, helpdesk dan lain informasi di sini. Teman-teman bisa baca dulu di dua halaman ini, terutama tiga ya, yang tiga halaman ini. Yang pertama dari alur, FAQ dan helpdesk. Teman-teman bisa baca itu ya, agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang valid sebelum teman-teman melakukan proses pendaftaran seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.